Yo, balik lagi sama gue channel Martin, dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin Dominance dan Bitcoin ya teman-teman. Jadi ini udah memasuki bulan baru ya, semangat baru, kuartal baru teman-teman, kuartal 3 bulan Juli. Dan sedikit reminder juga untuk nanti malam ya, ada Jerome Powell speak. Semoga kali ini dia speak bisa kita harapkan yang bagus-bagus teman-teman ya, semoga ya, untuk apakah di bulan ini bisa cut rate atau tidak, dan juga di next meetingnya teman-teman. Semoga kita dapetin angin segar sehingga market itu lebih hijau, dimana kemarin kuartal 1 yang biasanya hijau malah merah merona, kuartal 2 juga ngos-ngosan juga marketnya ya, nggak seperti yang diharapkan. Dan ya semoga kuartal 3 ini menjadi awal untuk market bisa lebih hijau lagi lah, setidaknya kuartal 3 dulu teman-teman ya. And then kemarin udah saya update juga ya untuk Bitcoin dan juga AVAX. Jadi teman-teman mungkin mau yang tertarik menonton outlook AVAX bisa ditonton video. Ya sebenarnya kita lihat market ini belum bagaimana gerak juga ya, masih sideways, cuman beberapa aja yang naiknya kemarin malam itu lumayan. Ini ada Solana, XRP, ya, BCH, itu beberapa yang naiknya lumayan lah. Ketimbang yang lainnya itu masih sideways di bawah teman-teman untuk altcoinnya. And then kita juga lihat ya teman-teman, untuk dari segi volume ini memang udah ada beberapa yang mengalami kenaikan. Dan ya jelas ini kita lihat ya, Solana, XRP, Ethereum mengalami kenaikan volume per 24 jam terakhir. Ini bisa terkonfirmasi juga dari segi price action yang ya lumayan naik lah ketimbang altcoin lain ya. Kita akan bahas dulu dari sisi Bitcoin Dominance secara weekly teman-teman. Nah ini adalah Bitcoin Dominance secara weekly. Dan kalau diperhatikan sebenarnya ya, di sini waktu dia mulai drop and then bottoming ya, ini biasanya di kuartal 1 nih teman-teman untuk Bitcoin Dominance dari cycle to cycle nih ya. Biasanya di Q1 ya, Januari, Februari ya, di sini malah ini Mei ya tuh, Januari, Februari, Maret, April, Mei, kuartal 2 awal teman-teman. Jadi memang biasanya range ataupun bottoming dari per cycle atau tiap cycle sebelum-sebelumnya itu di awal Q1 maupun awal Q2 ya, untuk Bitcoin Dominance secara weekly kita bisa lihat. Cuman kita lihat di sini masih di atas guys. Q1, Q2 ya tahun ini itu masih di atas. Q4 kemarin memang sempat drop, tapi nggak sedrop signifikan kayak gitu. Kita berbicara bottoming teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita melihat urutannya ini dari Q1, ini awal Q2 ya, maybe apakah kita kali ini di Q3 maupun Q4 menjadi bottoming area dari Bitcoin Dominance ya. Dimana kita lihat karakteristiknya sangat berbeda saat ini. Orang-orang itu jauh lebih bisa dibilang marketnya Bitcoin itu lebih mature ya. Dan orang-orang itu memang lebih condong untuk beli Bitcoin. That's why kenapa every time Bitcoin Dominance sudah drop itu naiknya atau mantulnya signifikan lagi. Untuk Bitcoin Dominance orang ngalihin lagi ke Bitcoin, alihin lagi ke Bitcoin. Jadi nggak bisa turun sebegitu signifikannya untuk Bitcoin Dominance, karena dari Bitcoinnya sendiri ini lebih mature marketnya ya. Dan kalaupun Bitcoin Dominance kali ini mendapatkan bottoming area, saya pribadi melihat sebelumnya kan ini ada low, higher low, and ya potentially bikin higher low lagi teman-teman. Berarti makin lama bottoming itu makin atas. Kalau yang pertama itu di 35,4%, kemudian di next cycle-nya di 39,6%, maybe kali ini di sekitar 42,4% something teman-teman ya. Ini kita coba ambil dari area demand ya. Ini kita bisa lihat nih ada fresh demand, ketahan di situ. Ini juga ada fresh demand, maybe dia ketahan di sini sekitar 42-43 ya, sekitar area itu. Expect seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti kita benar-benar mendapatkan the real all season di cycle kali ini, at least di tahun ini, apakah di kuartal 3 atau apakah di kuartal 4, maka ekspektasi menjadi area bottoming dari Bitcoin Dominance adalah di bawah 50%, tetap di sekitar 42 sampai 43% teman-teman.
Ya, expect seperti itu karena ya kita belum melihat dari sisi Bitcoin dominance mengalami penurunan yang tajam signifikan, dan cenderung di sini kalau kita lihat weekly-nya terus merangkap ke atas nih tuh. Ya, belum ada movement yang seperti ini sebelumnya. Memang lebih sulit tapi bukan berarti nggak bisa. Ya, jadi expect kalau kita dapetin hal serupa, maybe kita akan melihat dia masuk ke box hijau ini. Ya, ini mungkin udah teman-teman bisa waspada ataupun ambil ancang-ancang lah untuk altcoinnya. Ataupun nggak nyampe sana pun dia udah retest balik ke 5859, even di 53 atau sekitar 50. Kalian mau tetap cicil jual silahkan. Ya, nggak perlu sampai menunggu pasti masuk ke ini. Ya, karena nggak ada ilmu pasti teman-teman. Bisa aja dia cuman turun ternyata retest balik ke 53, kemudian up lagi. Ya, orang-orang nunggu di sini nggak dapet, atau dia udah drop 53 jebol lagi 50, wah ini kayaknya dikit lagi, nggak nyampe, akhirnya up teman-teman. Ya, jadi itu sedikit juga saya reminder dan perspektif lain. Walaupun nggak nyampe pun nggak ada salahnya kalian cicil jual ataupun moonback. Ya, lebih aman. Jadi kalian udah modal udah diamanin, terus cicil profit bertahap. Jadi kalau let's say sewaktu-waktu nanti teman-teman menunggu dan memasuki bearish time ataupun ya benar-benar masuk ke extreme fear lagi, harga udah merah semua lagi, udah kacau balau lagi, kalian mau masuk udah full. Ya, tas kalian itu udah full, udah enak untuk mau seroknya, mau borongnya, mau cicil belinya itu udah enak, ketimbang masih nyangkut-nyangkut di atas, mau beli juga uangnya mungkin sedikit, yang baru sedikit yang di TP, ya sulit kalau seperti itu. Ya, karena saya pribadi melihat ini dari previous cycle ya, kalaupun dia udah berada di atas seperti ini, ya nih posisi-posisi atas kayak gini, ini pasti sooner or later akan mengalami yang namanya penurunan. Dan altcoin dikasih napas temen. So far kita kemarin itu baru dikasih napas sedikit doang untuk altcoinan nih di Q4 2024, dan itu cuma 2 minggu pestanya, udah gitu selesai temen-temen ya. Jadi memang masih adanya chance ya untuk altcoin, ya kita harus lebih bersabar. Walaupun memang kalau kita lihat lebih seksama, ini secara weekly belum adanya rejection strong. Ini sebelum-sebelumnya ada reject strong, ini juga reject strong, ini juga reject strong, tapi belum dapat follow up yang bagus untuk altcoinnya. Ya, jadi belum adanya sign untuk dia transisi teman-teman untuk dari segi Bitcoin dominan secara weekly. So ya memang kita harus tetap bersabar, tapi hal lain yang bisa kita perhatikan sebenarnya posisinya udah berada di atas. Ya, dan di sini secara weekly adanya bearish divergence. Top to the top, RSI-nya juga tuh adanya bearish divergence, teman-teman. Hopefully dari sini menjadi titik awal kebangkitan altcoin. Ya. Kemudian kita lihat untuk liquidation heatmap Bitcoin jelang Powell speak nanti malam. Area tebal di 108.350 sampai 108.730-an dolar. Untuk bagian bawah di 106.500-an dan di 106.200-an dolar. Ini per 24 jam terakhir. Minimal per 3 hariannya tebalnya masih sama ya di sekitar 106 ribuan dolar, atasnya di 109 ribuan dolar masih sama. And then secara weekly, ya weekly pun sama teman-teman. Ya, jadi memang dari secara hourly 3 harian dan 1 minggu itu masih sama dengan area yang tebalnya. Jadi bisa di prepare untuk pergerakan yang lebih volatile menjelang Jerome Powell speak nanti malam. Kemudian kita akan bahas dari sisi Bitcoin dulu secara weekly teman-teman. Kita coba lihat ada yang ya ini lebih kosong ya. Oke. Waktu itu sempat saya bahas ya teman-teman untuk top to the top ya dari tiap cycle-nya, berapa harinya dan lain sebagainya gitu ya. And then kalau kita tarik dari lowest-nya to the top-nya, kalau kita samain dengan previous cycle-nya ya, cycle sebelumnya, maka jatuh di akhir Oktober menjadi market top untuk si Bitcoin. Jadi kalau memang kali ini sama mengulangi histori sebelumnya, dimana kita lihat previousnya juga ini seperti double top, tapi next leg-nya itu atau next stop-nya itu dia sedikit lebih atas.
yang jadi nggak bener-bener pure sama temen-temen. Kita lihat nih double topnya ya, di sini satu, and then di sini tuh dua, lebih sedikit lebih atas, baru akhirnya dia drop. Oke. Nah ini juga kita bisa perhatikan untuk posisi saat ini. Ini top sebelumnya, ini kita ambil dari closing candle aja ya teman-teman ya, seperti ini. Maka nextnya ini masih adanya peluang ya cukup besar untuk dia bikin higher high baru, kurang lebih kayak gini gambarannya. Tapi ini mungkin akan lebih tinggi karena ya pemainnya lebih banyak, institusi masuk dan lain sebagainya lah. Intinya mungkin next up-nya itu lebih tinggi ya, kalau memang kita sama ngikutin sebelumnya, baru akhirnya dia drop kayak gini teman-teman ya. Jadi ini saya ambil di sekitar 124 125 ribu. Ini masih make sense dan masih possible setidaknya untuk Bitcoin ya, dalam jangka waktu dari Juli, Agustus, Oktober, 3 bulan ini teman-teman ya. Jadi expect dalam 3 bulan ini semoga mampu kecapai di 124 sampai 125 ribu dolar nih secara weekly-nya ya. Kalau memang kita ngikutin dari previous cycle terus secara banyak hari dan lain sebagainya ya, jatuhnya di sini. Tapi kalau misalkan dari sini pun udah ketembus ya, berarti memang totally different untuk cycle kali ini, khususnya untuk Bitcoin. Maybe akan ngejar next target 135, 150 dan lain sebagainya. Cuman ini dulu aja yang kita pantau karena ini yang paling deket kan. Dan kalau memang kita berbicara dari perspektif cycle yang lalu, maka yang ini adalah bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan dan untuk teman-teman pertimbangkan juga lah ya. Kalau memang pergerakannya cukup serupa tapi kita ambil sedikit lebih tinggi karena institusi udah mulai banyak masuk, dan ya 125 ribu dolar, 124 itu bisa menjadi target yang menurut saya ideal secara weekly. Nah kemudian kalau kita berbicara secara tren, ini tentu weekly-nya masih bullish banget ya. Kita jelas tuh, ini low, higher low, high, higher high, and ya masih potensi untuk dia bikin higher high baru ya secara weekly. Dan ini berproses kan, satu candle satu mingguan. Dan juga posisinya sekarang weekly dia masih ketahan di atas EMA21, dan juga closing weekly kemarin ini bullish engulfing di dalam sebuah range channelnya dia ya, atau bisa dibilang bull flag. Jadi ini lebih condong untuk dia bisa melanjutkan penguatan, apalagi kalau memang kita mendapatkan cut rate di Q3 ini. 1 atau 2 kali cut rate di Q3 ini akan menjadi booster, dan ya 120 ribu up menurut saya masih possible untuk si Bitcoin ya, kalau kita berbicara secara overall weekly. Meanwhile kalau kita ngomongin dailynya baru adanya sedikit rejection tuh ya, dia akhirnya retest terhadap trendline resistance. Oke, kemarin sempat bikin tail candle, coba saya adjust sedikit. Yap, tuh ya. Di 108.826. Kalau ini kita lihat dari Bitcoin per USD ya, indeks dia visit, kemudian baru adanya rejection. Ya terdekatnya pasti di EMA21 teman-teman ya. Bisa pantau EMA21 di sekitar 106.100-an dolar jelang Jerome Powell speak nanti malam. Jadi kalau memang Powell itu speak lebih mengarah ke dovish dan adanya sinyal-sinyal untuk cut rate, maka possible untuk dia akhirnya break, dan ya kita akan melihat new ATH di kuartal 3 ini. Itu lebih besar chance atau peluangnya ya. Dengan catatan jangan sampai ada perang-perang lanjutan ya, perang fisik maupun perang dagang, tarif gitu maksudnya ya teman-teman. Itu bakal membuat market akan merah kembali. Tapi kalau misalkan kondisinya seperti ini adem ayem, dari geopolitik juga udah mereda, dari tarif juga beberapa udah mulai deal ya, dan ditambah ada cut rate, wah ini market mungkin akan lebih hijau di kuartal 3 ya. Ini untuk secara daily-nya masih kurang lebih sama karena belum ada pergerakan yang terlalu berbeda ya. Posisi saat ini masih sideways di area atas kok dia. Nah kita pantau ke 4 jamnya. Ini 4 jam sebenarnya kemarin kita lihat ya adanya trendline support seperti ini, and then di sini adanya sebuah trendline resistance, dia bergerak di dalam sebuah range rising wedge, and then akhirnya dia breakdown. Tapi breakdownnya pun nggak yang bagaimana signifikan, somehow dia masih ketahan ya di previous area support di 106.400 sampai 106.800-an dolar gitu ya. Ini menjadi area tahanan terdekat. Kalau memang dia jebol ya udah dia akan revisit kembali ke previous SNR, plus di sini ada area fresh demand
di 104 700-an sampai 105 500-an dolar. Ya ini untuk secara hourly-nya. Oke, jadi itu beberapa area yang sekali lagi bisa dipantau jelang Jerome Powell speak nanti malam. Ya hopefully dia dovish dan memberikan kabar baik untuk kita semua, terutama market crypto. Itu aja dan sampai jumpa untuk next video sama profit teman-teman.